Halo rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menjelaskan administrasi barang keluar gudang menggunakan suatu aplikasi. Sebenarnya, aplikasi ini dapat membantu administrasi perbaikan kendaraan dan pengelolaan suku cadang. Namun, kali ini penjelasan saya hanya sebatas pada pengelolaan suku cadang saja. Aplikasi ini berbasis web, sehingga berjalan pada server dan hanya bisa diakses dengan internet. Untuk mempermudah, aplikasi ini selanjutnya akan disebut sebagai TMS. Untuk studi kasus pada video kali ini, PT MBJ memiliki divisi maintenance yang salah satu tugasnya melakukan preventive maintenance. Bagian mekanik akan melakukan perawatan rutin sebelum terjadi kerusakan pada komponen kendaraan. Perawatan tersebut diharapkan dapat memperpanjang umur dan meminimalisir terjadinya downtime akibat perbaikan komponen penting pada kendaraan. Contoh dari preventive maintenance yaitu ganti oli mesin, ganti filter oli mesin, ganti filter BBM, cek lalu cuci atau ganti filter udara, cek lalu kuras oli gardan, cek lalu kuras oli transmisi, serta cek kondisi sambungan dan air aki. Lalu, bagaimana alur kerja preventive maintenance di PT MBJ? Ketika truk tiba di pool, inspektor melakukan pemeriksaan harian kendaraan, seperti kondisi terpal dan tali tambang, spion, kipas kaca, lampu-lampu, sistem rem, sistem kemudi, kondisi aki, water separator, hingga kartu servis kendaraan. Jika jarak tempuh pada odometer sejak servis terakhir sudah 10.000 km atau sudah berlalu 3 hingga 4 bulan, inspektor mengisi form dengan rekomendasi servis rutin. Lalu driver menyerahkannya ke bagian maintenance. Berdasarkan kartu servis dan form inspeksi, bagian maintenance membuat repair order atau surat perintah kerja yang juga berisi picking list atau barang yang dibutuhkan. Bagian gudang akan mengambil barang dari gudang spare part sesuai picking list-nya. Pada picking list, barang yang harus diambil adalah filter oli 1 piece, filter solar bawah 2 pieces, yang pertama berwarna putih, yang kedua berwarna kuning. Lalu filter solar atas 1 piece dan oli mesin 14 liter. Barang lalu diserahkan kepada mekanik. Jika perbaikan telah selesai, mekanik melapor ke bagian gudang untuk close repair order dengan cara menginput data barang keluar pada sistem TMS. Perlu digarisbawahi bahwa sistem TMS ini memungkinkan barang keluar hanya jika ada perintah kerja atau repair order. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan close repair order pada sistem TMS. Pertama, pastikan kursor sudah berada pada modul maintenance dan menu repair order. Klik opsi atau tombol tools sebelah kanan layar. Pilih close. Pilih nama mekanik service. Lalu input tindakan mekanik yang tertera pada repair order. Input spare part yang digunakan. Caranya, klik tombol tambah spare part, pilih asal part,
Stock warehouse berarti barang yang di stok di dalam gudang. Cash payment berarti barang beli tunai dan langsung pakai, atau tanpa dimasukkan ke dalam gudang. Credit payment berarti barang beli kredit dan langsung pakai. Karena mengambil stok gudang, maka yang dipilih adalah stock warehouse. Pilih nama spare part. Pilih nomor PO dari barang yang telah dikeluarkan. Masukkan jumlah barang keluar, lalu klik simpan stok. Lakukan langkah yang sama untuk barang yang lain. Lalu klik Close RO. Klik tombol tools di sebelah kanan layar, lalu klik Print Parts untuk memeriksa draft laporan pengeluaran spare part. Hasil cetak laporan pengeluaran barang dikumpulkan sebagai arsip fisik, yang nantinya berguna bagi administrasi perbaikan kendaraan. Admin bengkel nantinya akan menginput kilometer servis ke Excel untuk membuat perkiraan servis berikutnya dan kartu servis baru. Sedangkan, untuk melihat saldo barang pada sistem, langkah-langkahnya, pastikan kursor sudah berada pada modul inventory dan menu stok. Pada kolom search, ketik nama barang. Kali ini, saya akan copy-paste nama barang dari laporan pengeluaran spare part yang tadi saya buka. Saldo barang tertera pada kolom quantity. Lakukan langkah yang sama untuk barang yang lain.
Ketika dilakukan perhitungan berkala, saldo barang pada sistem akan dicocokkan dengan jumlah fisik barang di gudang. Jika mengacu ke pengeluaran spare part, saldo barang yang tersisa pada sistem hanya filter oli sejumlah 3 pieces, serta filter solar atas Hino 500 sejumlah 1 piece. Sehingga jumlah fisik barang sesuai dengan saldo barang di sistem. Baru saja rekan-rekan menyaksikan bagaimana administrasi barang keluar gudang untuk kebutuhan preventive maintenance atau servis rutin. Tahapannya dimulai dari pengambilan barang sesuai picking list, lalu input data barang untuk close repair order. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan baik dalam materi, penyampaian maupun kualitas video. Akhir kata saya ucapkan, Hidup Jokowi! maksud saya terima kasih.